ke atas ke bawah, terlalu tingginya putusan dari tuntutan atau sebaliknya terlalu rendahnya, itu jaksa punya kewajiban untuk mempertimbangkan secara adil apakah perlu upaya kontrol tadi sebagai kontrol atas ininya profesionalitas dia. Kalau saya bilang begini dia tidak profesional, artinya ada kurang yang perlu diperbaiki. Nah, kurang itu akan dibahas, akan diputus oleh pengadilan, bukan oleh internal dia sendiri. Tidak ada jaksa itu diadili karena salahnya tuntutan, tidak ada. Itu hak tadi. Tetapi kalau dia secara netral akan menilai apakah iya ya, kok saya nuntut 19 tahun kok diputus sedikit, kok saya nuntut ringan kok diputus terlalu tinggi begini. Dia punya hak untuk sekaligus kewajiban untuk memakai kontrol ini. Sistem kontrolnya adalah banding. Pihak lain yang menilai akan tetap seperti itu atau akan berubah. Di sini fairness dari seorang upaya penegak hukum itu dulu yang pertama. Nah, kedua, kalau diminta saya mencoba untuk menganalisis, ya saya pikir itu saya katakan hak saja yang lebih menonjol dari majelis lengkap ini untuk sepakat, bukan hanya ketua sebenarnya. Ini kan masalah kesamaan. Nanti kalau tidak kita bisa lihat pada petikan putusan ya, apakah ada dissenting, apa ada concurring. Kalau dissenting berarti memang selamat atau putusan itu bisa berbeda-beda. Nah, nanti akan diikuti. Hakim itu punya kami di Mahkamah Agung itu ada ketentuan yang boleh buka itu hanya ketua Mahkamah Agung. Tidak ada orang boleh membaca apa yang saya pertimbangkan menurut pikiran saya dan majelis yang lain. Nah, oleh karena itu disebut sebagai staff blood. Staff blood itu buku yang hanya dimiliki dan boleh dibaca oleh ketua Mahkamah Agung. Ada apa ini terjadi kok sampai demikian? Itu apa perlu ditambah majelis? Yang penting ganjil sampai 5, sampai 7, pernah 9 ketika masalah Bulog. Nah, ini pimpinan yang tertinggi itu ketua itu akan menilai. Kemudian kalau memperhatikan ini, tentu nanti kalau saya bicara seringkali saya itu diprejudis, diduga buruk. Wah, ini ada kepentingan apa tidak ya? Saya tidak ada kaitan dengan satu orang pun dalam perkara ini ya, secara khusus maupun secara langsung, tidak langsung. Nah, begini, ini ada beberapa faktor sebenarnya kalau secara jujur saya amati, ini juga ada tekanan publik di sini. Banyak tekanan publik yang harus diakui betul apa tidak, dan sejarah nanti akan mencatat ya berbagai kekuatan-kekuatan di masyarakat yang menjadikan kalau hakim ini manusia biasa, dia akan terpengaruh, dia akan takut. Nah, kalau takut sampai harus dipindahkan pengadilannya. Tapi ini bagi saya bukan tenaga fisik, ini tekanan-tekanan berbagai kewenangan. Ya, sebut saja ada sekelompok orang kampus menyebut dirinya aliansi guru besar kampus Indonesia misalnya. Ini membuat surat bagus-bagus saja tujuannya agar mengingatkan, agar memberikan pandangan, ini bagus. Tetapi kalau ditujukan kepada majelis hakim, ya ini akan merupakan hal yang berbeda. Kenapa tidak ke MA? Kenapa tidak ke Komisi Yudisial? Kenapa tidak ke KPN-nya? Nah, ini bagi saya merupakan hal yang juga perlu kita perhatian, sehingga manusia biasa yang memangku jabatan pemutus ini ya tentunya terpengaruh paling tidak ya, mudah-mudahan mentalitinya kuat ya, kalau tidak ini akan mengaruh. Masih ada lagi, ada tayangan-tayang video bahwa ketua majelis katanya bercakap-cakap tentang isi putusan kepada seseorang wanita, itu bisa diikuti. Saya tidak membenarkan itu karena Mahkamah Agung telah membentuk tim khusus, tetapi tidak disampaikan ke publik. Sudah atau belum? KAI membentuk tim juga yang saya tahu beritanya seperti itu. Bahkan Pengadilan Jakarta Selatan juga membentuk untuk mengklarifikasi apakah ini editan atau asli atau apa. Nah, ini merupakan bagi saya, pandangan saya ada beberapa tadi itu. Demikian. Oke, tapi Anda melihat ada tekanan publik yang akhirnya ini cukup mempengaruhi vonis begitu ya kira-kira Pak Gayus ya?